Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Untuk absensi, silahkan tulis nama, nomor absen dan kelas di kolom komentar, nanti Bapak cek. Sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian qada dan qadar serta dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar macam-macam takdir serta contoh-contoh qada dan qadar. Kemudian apa saja yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran bisa dibaca di layar. Intinya setelah KBM, siswa dapat menyebutkan macam-macam takdir, memberi contoh-contoh qada dan qadar, serta dapat menjelaskan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Pertama-tama kita amati gambar yang ada di layar. Ada gunung meletus, wabah penyakit, anak laki-laki dan perempuan, kemudian orang yang memiliki kekayaan. Inilah yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi, meskipun seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang ia harapkan, namun Allah berkehendak lain, maka ia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdirnya. Adapun macam-macam takdir ada dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Yang pertama takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan tidak dapat diubah oleh manusia. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sya'atan wa la yasta'dzimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Contoh takdir mubrom adalah kelahiran, kematian, dan jenis kelamin seseorang. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diusahakan manusia. Takdir ini sifatnya fleksibel, artinya manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Contoh takdir mu'alaq adalah kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Misalnya, Doni bercita-cita menjadi dokter, maka ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu kedokteran dengan kuliah di jurusan kedokteran. Akhirnya, Doni berhasil menjadi dokter di sebuah rumah sakit. Kemudian contoh qada dan qadar. Di suatu daerah terjadi tsunami. Ada seorang kakek yang hanyut terseret arus air. Namun, kakek tersebut dapat selamat karena berpegangan dengan batang kayu hingga ditemukan oleh regu penolong. Akhirnya kakek tersebut dapat terselamatkan. Inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, terdapat pemuda yang fisiknya kuat, namun karena tidak bisa berenang akhirnya tenggelam dan meninggal. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Di antaranya, ia akan ikhtiar atau berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Berikutnya, tawakal atau menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada qada dan qadar selalu berterima kasih kepada Allah dengan bersyukur serta menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan qanaah. Selanjutnya yaitu tahan godaan atau sabar. Kemudian yang terakhir yaitu takwa atau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Anak-anakku sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga dapat senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar terhindar dari segala penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Nahtatim bilhamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiratil doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.